mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ya, tapi mengapa ada tumpukan yang nampaknya baru saja dibakar? Kemana orangnya? Sampurasun. Wah, kalau begini berarti tempat ini agak aneh juga menurutku. Bagaimana ya? Apakah aku harus masuk begitu saja ke dalam pondok? Atau aku tinggalkan saja pondok ini? Wah, jika tidak di sini, aku terpaksa harus menjadi monyet lagi. Ya, karena aku harus tidur di atas dahan-dahan pohon seperti monyet. Mana sebentar lagi juga malam akan segera turun. Masa bodoh. Aku lebih baik tidur di dalam pondok ini saja. Iya, daripada aku harus kedinginan karena hujan. Tunjukkan dirimu. Siapa kau sebenarnya? Aku tidak bermaksud jahat datang kemari. Aku hanya ingin numpang bermalam di sini. Bagus. Seorang perempuan yang sudah sangat tua, berdiri tegak di atas sebatang dahan dengan tangan kanan memegang sebuah tongkat. Kau udah gagah. Ilmumu bagus sekali. Kau bisa menghindari serangan-serangan yang kulancarkan kepadamu. Siapa namamu, anak muda? Namaku Kalantaka. Aku datang dari Kuntala. Kuntala? Iya, betul, Nek. Dan aku hanya bermaksud untuk menginap di sini semalam saja, jika Nenek mengizinkan. Boleh saja. Sebab di sini aku juga hanya seorang diri. Terlalu sepi rasanya. Iya, Nek. Marilah kita bicara-bicara di dalam saja. Baiklah, Nek. Ada urusan apa kau mau pergi ke Bukit Putih? Tidak, Nek. Aku hanya ingin mengenal tempat itu. Oh. Aku harus berdusta dalam hal ini. Sebab aku sangsi. Jangan-jangan nenek ini juga salah seorang tokoh tua yang beraliran jahat. Hei. Kenapa kau diam? Kau melamun? Tidak, Nek. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kualami sekarang ini. Maksudmu? Ya, di dalam hutan yang demikian lebat, ternyata nenek hidup seorang diri. Mengapa kau mesti bingung atau heran?
Bukankah semuanya yang tidak kita duga bisa saja terjadi jika Hang Widi menghendaki? Iya, Nek. Jadi, walau dimanapun kau berada, kau tak perlu heran atau kaget apabila kau menemukan sesuatu yang aneh, yang tidak masuk akal. Sebab semua itu bisa terjadi karena kehendak Yang Widi. Iya, Nek. Nah, sekarang malam sudah cukup larut. Kalau kau mau tidur, tidurlah. Aku juga sudah ngantuk. Aku mau tidur. Baiklah, Nek. Sungguh aneh. Tapi apa yang dikatakannya adalah benar. Jika tanpa kehendak Yang Widi, semua yang direncanakan manusia tidak akan terjadi. Dugaanku salah. Sebab nenek ini tidak bermaksud jahat. Kalau begitu, dia pasti seorang tokoh silat yang sakti, yang mungkin karena usianya, maka dia mengundurkan diri dari dunia persilatan. Tapi siapa dia? Aku sampai lupa menanyakan siapa namanya. Aku mengucapkan terima kasih kepadamu, Nek. Karena aku sudah diizinkan menginap semalam di pondokmu. Anak muda. Tidak usah begitu. Biasa saja. Dan aku mohon maaf. Sebab kemarin aku menyerangmu dengan tiba-tiba. Ya, sebab kukira kau adalah salah satu para penjahat yang akhir-akhir ini sering berkeliaran dan mengacaukan tempat ini. Oh, jadi di sini sering didatangi penjahat, Nek? Iya, padahal aku ini tidak berharta, tidak punya apa-apa, tapi aku heran. Mengapa mereka sering datang kemari dan mengganggu ketenanganku. Tapi sudahlah, tak perlu kau pikirkan hal itu. Janganlah kau lalu menjadi mengurungkan tujuanmu hanya karena ceritaku tadi. Biarlah, aku akan selalu berusaha menghadapinya sendiri. Iya. Kalau begitu, saya pergi dulu, Nek. Iya, hati-hatilah kau di jalan, Kalantaka. Iya, terima kasih, Nek. Makanya, Thor, kamu jangan sembarangan main-main. Masa di tengah malam buta kamu jadi hantu-hantuan? Untung tidak aku pukul pakai kayu. Coba kalau aku gebuk, apa kamu nggak pingsan? Tadinya aku kan cuma mau main-main saja, Mut. Tidak menyangka mau begini jadinya. Untung kamu nggak dibawa pergi sama siapa? Si kuntilanak itu. Amit-amit, serem aku. Makanya jangan suka jahil. Iseng terus sih kamu. Enggak aku sekarang sudah kapok. Tidak mau lagi ketemu dengan makhluk seperti itu, Mut. Ya sama, Thor. Takut. Aku juga nggak mau. Tuh lihat tuh. Gara-gara kamu, jidatku sampai benjol begini. Karena kebentur tiang pintu di depan itu. Malah sama ketawa. Juga. Aku nih lihat,
Ujung hidungku sampai ambles. Rasanya masuk ke dalam. Itu kan baru upah kalau jadi orang nakal. Kamu. Kalau soal nakal mah, kamu juga nakal kan? Tapi aku kan nggak pernah main-main sampai kelewatan seperti kamu. Alah, aku juga baru sekali berbuat seperti ini. Kamu ini kalau dikasih tahu membantah terus. Iya, Bu. 4 orang asing itu akan tinggal di sini. Belum tahu, Bu. Tapi kelihatannya begitu. Siapa namanya, Pak? Yang tampan bernama Bentar. Yang gadis Sakila. Lalu itu Dawala dan Saliwang. Pasti mereka orang bangsawan. Iya, Bu. Sebab Dawala dan Saliwang menyebutnya Raden. Dan sudah pasti pula mereka banyak uang. Iya, meskipun mereka banyak uangnya, kita tidak boleh minta-minta. Kecuali kalau mereka sendiri yang memberi. Iya, mudah-mudahan mereka bisa menolong kita ya, Pak. Iya. Melihat sikapnya yang ramah tamah, pastilah mereka orang baik-baik. Dan dari wajahnya, Raden Bentar punya sifat welas asih. Kelihatannya dia sangat terharu, bersedia hati melihat keadaan desa kita ini, Bu. Malahan katanya yang gadis, Neng Sakila, iya. menangis melihat anak-anak rebutan makanan. Memang dari sikap dan kata-katanya, Den Bentar punya keinginan menolong kita. Sampurasun. Nah, Den Bentar. Coba buka pintunya cepat, Bu. Rampes. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Den Bentar. Silakan masuk. Begini, Pak Kuwu. Iya, bagaimana, Den? Ada desa yang paling dekat ke sini? Satu-satunya desa yang dekat ke sini, Desa Tarung. Iya. Berapa lama kalau naik kuda? 1 bulan, Den. 1 bulan? Iya. Lama sekali. Memang jauh, Den. Apakah Den Bentar mau minta bantuan ke desa itu? Benar, Pak. Percuma, Den. Percuma? Iya, Desa Tarung itu keadaannya juga tidak berbeda dengan di sini. Serba kekurangan. Oh ya? Sebab saya pernah menyuruh orang ke sana untuk minta bantuan. Ternyata hanya memberi beras 2 keranjang. Mana cukup, Den? Iya. Dawala, Saliwang. Neng Sakila. Neng Sakila? Kemana Raden Bentar? Ke rumah Pak Kuwu. Tidak ada. Aku barusan dari rumah Pak Kuwu. Raden Bentar katanya sudah pulang. Kemana ya? Jangan-jangan pergi ke Desa Tarung. Ke warung. Di mana di sini ada warung? Desa Tarung, bukan warung. Oh, iya. Burung. Ya, aduh. Di sini tidak ada burung, Neng. Ayo ngomong lagi. Aku lemparkan kau ke sawah. Aduh. Sudah diam kamu, Saliwang. Sedang kacau begini, makin kacau kamu. Aduh. Iyalah. Tadi kata Pak Kuwu, Raden Bentar bertanya tentang Desa Tarung. Raden Bentar kalau mau pergi, apalagi mau pergi jauh begitu, selalu bilang dulu. Tidak pernah ngeloyor begitu saja. Ayo kita cari. Ayo. Saliwang, Ya. ayo ikut. Wah, takut. Aduh. Tidak. Siapa bilang saya takut? Saya tidak takut. Ada 10 orang saja orang seperti kamu. Bisa Disikut. berantakan dunia ini. Ikut. Aduh. Siapa yang sikut? Sudahlah. Saya tidak pernah sikut. Tapi jangan marah-marah begitu. Sudah.
Jadi kau sudah mantap untuk tinggal di sini, Danti? Iya, Anjani. Maafkan aku. Aku ternyata harus tinggal di sini bersama dengan Sentanu. Kau tidak marah bukan? Jika aku tidak ikut kembali ke Taman Indraloka bersamamu? Danti, kau jangan punya perasaan seperti itu terhadapku. Bukankah sudah kukatakan bahwa kau sudah kuanggap sebagai adikku sendiri? Iya, Anjani. Tapi aku tidak enak kepadamu. Kenapa memangnya? Ya, sebab kau kemari karena mengantarkan aku. Tapi ternyata yang kau antarkan malah tidak kembali bersamamu. Aku sebenarnya tidak enak terhadap guru, terhadapmu, dan juga terhadap teman-teman lainnya, Anjani. Apa kata mereka nantinya jika mereka sudah mengetahui bahwa tindakanku seperti ini? Danti, tak perlu kau pikirkan yang tidak-tidak. Sudahlah, kau tenang-tenang saja di sini bersama Sentanu. Aku besok pagi akan segera kembali. Anjani, percayalah, aku tidak apa-apa. Dan aku justru mendoakanmu. Semoga kau dan Sentanu selalu dalam keadaan damai. Juga dijauhkan dari gangguan-gangguan yang akan merusak keadaan rumah tanggamu. Terima kasih, Anjani. Sudahlah, Danti. Hapuslah air matamu. Tak perlu kau menangisi perpisahan kita ini. Yakinlah bahwa suatu saat kita akan bertemu lagi. Kita akan berkumpul lagi seperti dulu. Kita akan bersama-sama lagi, ya. Iya, Anjani. Ya, aku tahu kau tentunya tidak bisa melupakan Sentanu, bukan? Iya, betul, Anjani. Aku juga paham. Sebab dia adalah laki-laki yang pertama kali mengisi hatimu. Yang pertama kali kau cintai dan kau harapkan. Bukankah begitu? Iya, betul. Aku selama ini memang tidak pernah melupakannya. Walaupun sesungguhnya aku sudah berusaha untuk itu. Tapi setiap aku berusaha, justru perasaanku semakin dekat dengannya, Anjani. Iya, aku paham. Juga seperti kata-katamu tempo hari, ketika kita bertiga berada di hutan sana. Iya. Bukankah sebuah kenangan lama, walaupun jelek, buruk, ataupun tidak menarik hati siapapun, tapi jika kita sudah terlanjur mencintainya, bukankah akan sulit untuk melupakan atau membencinya? Iya. Nah, oleh karena itulah, maka aku menimbang dan mengartikan kata-katamu. Dan aku menemukan jawabnya, bahwa aku harus selalu mencintai Sentanu. Iya, aku mengerti. Kau memang selama di sini juga sudah ada perhatian yang besar kepadanya. Itulah sebabnya aku mengatakan seperti apa yang kau ikuti sekarang ini. Sebab aku justru berharap agar kau bisa kembali lagi kepada Sentanu. Anjani. Dan beberapa pertimbangan yang sudah kupikirkan hasilnya, ya, bahwa Sentanu adalah laki-laki yang baik. Maksudku, dia pun misalnya ada perhatian terhadapmu. Bukan karena nafsu, tapi semacam kasih sayang, cinta kasih. Jadi kau merestui aku, Anjani? Iya, Danti. Aku bahagia sekali karena kau mendapatkan teman hidup seperti Sentanu. Kau beruntung, Danti. Anjani, tolong sampaikan permintaan maafku kepada Nenek Lejar, guru kita, dan juga kepada semua teman-temanku di Taman Indraloka, Anjani. Baik, Danti. Aku akan sedih sekali jika selama aku di sini nanti tak seorang pun dari teman-temanku datang berkunjung. Danti, maka sampaikanlah pada mereka bahwa aku dan Sentanu selalu menunggu kedatangan mereka. Tidak mungkin kami tidak akan datang berkunjung kemari. Percayalah, mereka sama juga dengan aku. Pasti kami akan datang kemari, Danti. Perasaanku memang tidak pernah mau terpisah dari kalian. Tapi perasaanku yang lainnya lagi juga tidak mau berpisah dengan Sentanu. Sudahlah, Danti. Tak perlu kau bersedih. Jangan menangis seperti itu. Sebab walau bagaimanapun juga, aku bisa ikut menangis, Danti. Dan itu berarti akan menunda keberangkatanku untuk kembali ke Taman Indraloka. Iya, Anjani. Nah, sudahlah. Kau
tidak usah khawatir akan kami lupakan. Tidak, Dante. Biar bagaimanapun juga, aku dan yang lainnya selalu ingat kau, Dante. Iya, Anjani. Sekarang pergilah kau tidur. Jangan kau kelihatan kurang sehat atau kurang cantik di mata Sentana. Anjani, tidurlah, Dante. Baiklah. Saya dan semua penghuni Padepokan Bukit Putih hanya dapat mengatakan terima kasih yang tak terhingga atas kesudianmu dalam membantu kami. Oh, tak perlu dibesar-besarkan, Sentanu. Tapi kami semua sangat berterima kasih, Anjani. Iya, mudah-mudahan suatu saat saya juga dibantu oleh orang lain jika menghadapi kesulitan. Anjani, sudahlah, Dante. Oh ya, Sentanu. Ya. Aku hanya titip Dante. Jagalah dia baik-baik. Dan berbahagialah kalian di sini. Percayalah, Anjani. Saya berjanji. Semoga saya tidak akan mengecewakan hatinya. Ya. Nah, sudah saatnya saya harus berangkat. Anjani. Ayo, Dante. Kasihan dia. Tidak ada yang menemani. Ya, bukankah dia sendiri yang tidak mau? Iya. Dan kenapa kita mesti ragu? Bukankah dia seorang tokoh yang sangat hebat dan disegani? Iya. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengerti, di dalam perjalanan seperti ini, jarang sekali ada di antara yang mengerti. Tapi Anjani akan menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Memang benar. Bukankah dia juga bisa mengatasi selama ini? Iya. Ya, kalau begitu tak perlu kita merasa khawatir. Sebab aku yakin segalanya akan beres. Semuanya akan bisa diatasi dengan baik. Ya, semoga saja. Oh ya, bagaimana jika suatu saat nanti kita berkunjung ke Taman Indraloka? Tentu saja, Sentanu. Biar bagaimanapun juga, aku tidak bisa melupakannya. Ya, sudahlah. Lain kali kita akan berkunjung ke sana. Satu harian kita menjajahi desa Tindi ini, mencari Bentar, tapi tidak ketemu. Daerah pinggiran di luar desa juga sudah kita jelajahi. Iya. Tapi Raden Bentar kemana ya? Kita harus mencarinya sampai ketemu. Ayo jalan. Iya. Ya, jajan. Jalan. Ya, sana-sana. Capek banget. Gila. Desa Tindi dan sekitarnya sudah habis kita acak-acak. Tapi Bentar tidak kelihatan batang hidungnya. Jangan-jangan Raden Bentar benar-benar pergi ke desa Warung
Desa Tarung. Iya. Burung. Aduh, tutup mulutmu. Lagi capek begini, ngomong melenceng melulu. Aduh. Iya, aku rasa Bentar pergi ke Desa Tarung. Ayo kita ke sana. Waduh, jauh Neng Sakila, jauh. Kau sudah tahu Desa Tarung? Belum. Kenapa bilang jauh? Barangkali. Bilang saja, capek. Sudah malas untuk pergi jauh. Ya begitulah. Kalau kalian capek, aku saja sendirian yang pergi. Jangan begitu Neng Sakila. Kita kan selalu bersama-sama. Iya, capek-capek juga jalan terus. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama-sama. Ya. Kalian mau kemana? Raden Bentar. Aduh, Raden. Akhirnya ketemu juga Raden Bentar. Dicari kemana-mana, tahu-tahu sudah ada di belakang kita. Iya. Aku cuma sekedar jalan-jalan. Kalau Raden pasti bukan sekedar jalan-jalan, tapi ada tujuan tertentu barangkali ya. Ya, sambil menyelidiki. Betul. Yang terpenting bagiku, mencari sebab musabab terjadinya bahaya kelaparan di desa Tindi ini. Apakah sudah menemukannya? Belum, Sakila. Hanya baru dugaan saja. Aku masih harus mempelajarinya lebih seksama lagi. Ya. Namun, hal itu akan makan waktu yang lama. Sedangkan kebutuhan penduduk akan bahan makanan sangat mendesak. Benar. Mereka saat ini butuh makan. Itulah yang pertama-tama harus kita tanggulangi. Iya. Untuk itu, aku harus terbang. Mencari bahan makanan. Terbang? Naik Raja Wali ya, Raden? Iya. Inilah kesempatan yang paling bagus bagiku. Untuk dapat melihat burung Raja Wali raksasa yang termasyhur itu. Aduh, ikut saja Neng Sakila. Ikut? Iya, ikut naik. Naik? Aduh, naik Raja Wali begitu, ikut terbang. Wah, Raja Wali jangan disikut, bahaya. Apanya? Hah? Ini, iya, burung Raja Wali itu kan raksasa. Oh, iya. Maksudnya ikut burung Raja Wali? Iya. Oh, iya betul, ikut saja. Bisa dinaiki oleh 2 orang. Oh ya? Benarkah Raden? Iya, benar. Boleh aku ikut? Kenapa tidak? Terima kasih. Terima kasih, Raden. Bagaimana rasanya ya? Ya, menunggang burung Raja Wali raksasa, terbang melayang-layang di angkasa. Wah, enak sekali, Neng. Siliut, siut-siut, asik, siliut. Kau sudah pernah? Belum. Si Dawaleni sok tahu, bilang asik dan enak, padahal dia belum pernah menunggang Raja Wali. Iya, memang. Ayo, Raden, dipanggil. Dipanggil? Memang harus dipanggil supaya datang. Harus dipanggil dulu? Iya. Memangnya kenapa, Sakila? Apakah tidak disimpan? Disimpan? Maksudmu? Aku sering mendengar cerita yang ajaib tentang kesaktian orang-orang di sini. Yang katanya bisa menyimpan benda-benda besar di dalam tempat yang kecil. Misalnya, menyimpan sebuah pusaka di dalam sebuah cincin. Bahkan, manusia juga bisa disimpan dalam sebuah kendi. Nah, mungkin kau menyimpan burung Raja Wali raksasa di sebuah kantung pusaka, atau di dalam batu cincin yang kau pakai itu. Sakila, memang ada yang seperti itu. Tapi aku tidak. Jadi, disimpan di mana? Tidak disimpan. Lalu, ada di mana? Ada di sebuah tempat. Setiap makhluk hidup punya tempat tinggal. Manusia punya rumah, hewan punya sarang. Burung Raja Wali juga pasti punya sarang. Dan karena merupakan seekor burung raksasa, tentu sarangnya sangat besar. Dan berada di sebuah tempat yang istimewa. Nah, di mana sarang burung Raja Wali raksasa, tunggangan Raden itu? Sakila, aku tidak bisa mengatakannya. Ataukah tidak punya sarang? Namanya juga burung yang sakti dan ajaib. Pasti tidak akan sama dengan burung biasa, Neng Sakila. Makanya tadi aku bilang, apakah tidak punya sarang? Mungkin. Apakah terus-menerus melayang-layang di angkasa tanpa berhenti? Maaf, Sakila. Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu. Ya, baiklah. Tidak apa. Tapi aku ingin tahu bagaimana cara memanggilnya. Bersuit. Bersuit? Iya. Caranya seperti ini. Wah, Raden bisa bersuit seperti itu. Panjang sekali dan bergema. Tenaga dalam Raden hebat sekali. Bisa disalurkan lewat suara. Maksudnya, supaya bisa terdengar oleh Raja Wali raksasa, dimanapun dia berada. Oh iya? Iya. Kau mendengar sesuatu? Iya. Sayup-sayup aku mendengar suara angin berdesau. Disertai suara yang kedengarannya asing. Itulah suara burung Raja Wali raksasa. Oh iya? Iya. Berarti
dia sudah mendengar panggilanku. Bukan main. Dawala, Hah? apa sih yang dibicarakan oleh Raden Bentar dan Neng Sakila itu? Mereka sedang mendengarkan suara burung Raja Wali. Begitu. Aku malah tidak mendengar apa-apa. Sama, aku juga tidak mendengar suara apa-apa. Salah kita juga sih. Iya. Tidak punya tenaga dalam. Sehingga tidak memiliki daya tangkap pendengaran yang peka. Apalagi kamu, lebih parah lagi. Sudah tidak punya tenaga dalam, telinganya kau itu rusak lagi. Semakin parah lah. Wah, iya. Memang iya. Saya melihat sebuah titik putih di angkasa, meluncur sangat cepat. Itulah burung Raja Wali. Nah, sekarang jelas. Bentuk seekor burung. Oh, luar biasa. Meluncur dengan kecepatan yang berlipat ganda. Hanya dalam sekejap Raja Wali itu sudah dekat. Raja Wali itu mau mendarat. Iya. Besar sekali. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat burung sebesar itu. Ajaib. Itu bukan burung ajaib, Neng Sakila. Burung raksasa itu mah. Neng Sakila juga sudah tahu, Dawala. Burung Raja Wali yang besarnya tidak ketulungan itu namanya burung raksasa. Tapi lain dengan ajaib. Ajaib saja. Kalau tidak ajaib, mana ada burung seperti itu. Bisa dipanggil dari mana saja dan bisa dinaiki. Bisa terbang cepat sekali. 1000 kali lebih cepat dari panah. Nah, kan namanya ajaib. Iya ya. Nah, Sakila, aku mau berkeliling menunggang Raja Wali. Aku ingin ikut, tapi takut. Jangan takut, Neng Sakila. Raja Wali raksasa itu mah baik. Iya benar, tidak galak dan tidak pernah makan manusia. Sudah jinak begitu. Sakila, kau boleh ikut. Iya. Raja Wali ini besar dan tinggi. Kalau mau naik ke atas punggungnya, tentunya harus melompat. Iya. Aku yang naik duluan. Hup, ya. Ayo Sakila, kau naik, duduk di depanku. Iya. Hup. Ya. Oh, enak sekali. Empuk, seperti duduk di atas kursi berludru. Sakila, pegang erat-erat. Kita akan terbang. Iya. Ayo Raja Wali, bawa kami mengambah angkasa. Sudah jauh. Iya, sebentar saja burung Raja Wali raksasa itu sudah terbang membelah angkasa. Raden Bentar duduk di belakang, Neng Sakila duduk di depan, seperti sepasang dewa dan dewi saja ya. Iya. Lalu sekarang kita kemana, Saliwang? Tunggu saja di sini sampai mereka kembali. Belum tentu akan cepat kembali. Sebab Raden Bentar mau menjelajahi wilayah yang luas dan jauh. Untuk mencari tempat yang punya persediaan bahan makanan. Jadi agak lama atuh, Sriwang. Kalau begitu, kita pulang saja. Iya, pulang saja. Iya. Sedap. Aku tidak pernah mimpi bisa terbang mengambang angkasa ini. Pemandangan dari angkasa ini sungguh menakjubkan ya.
gunung, lembah, sungai, sawah-sawah, rumah-rumah, semuanya kelihatan kecil. Ayo Raja Wali, kita berkeliling. Itu di bawah sana, kelihatannya sebuah desa. Iya, tapi kurang meyakinkan. Maksudmu? Keadaan desa itu memang baik, tapi tidak berlebihan. Artinya, keadaan alamnya tidak terlalu subur. Keadaan sawah, kebun, tanaman palawija, serta keadaan rumah penduduk biasa saja, tidak terlalu makmur. Jadi bukan sebuah desa yang berlebihan, tapi sedang-sedang saja. Iya. Kita terus berkeliling sampai menemukan sebuah desa, atau kademangan, atau pula sebuah kadipaten yang keadaannya cukup berlebihan. Iya. Nah, itu ada lagi sebuah desa. Lebih besar dari yang tadi. Tapi keadaannya malah lebih buruk dari desa yang pertama kita lihat tadi. Iya benar. Ayo, kita terus berkeliling. Iya. Ayo Raja Wali, terbang terus. Dia menjawab perkataanku. Berarti dia mulai akrab dengan kamu. Iya. Nah, itu. Desa itu kelihatannya makmur sekali. Iya. Kita turun di sana. Raja Wali, ayo turun. Turun di tempat yang sepi, supaya tidak menimbulkan kepanikan pada penduduk. Ayo Sakila, turun. Hup. Ngeri banget. Mau mendarat, menukik tajam sekali. Seperti mau menabrak daratan. Raja Wali, kami akan memasuki sebuah desa. Kau boleh menunggu di sini. Atau pergi kemana kau suka. Nanti aku panggil lagi. Ayo Sakila, kita berjalan memasuki desa yang nampak di depan itu. Iya. Benar kan? Desa ini desa yang makmur. Iya. Keadaannya bersih dan teratur. Rumah-rumah penduduk bagus-bagus. Orang-orangnya juga sehat-sehat. Pakaiannya bagus-bagus. Kehidupan penduduk desa ini nampak sangat makmur. Aku rasa ini bukan sebuah desa, tapi sebuah kademangan. Sebab luas dan besar, penduduknya padat. Iya, keadaannya cukup ramai. Itu di sana ada sebuah kedai, cukup besar. Dan kelihatannya lengkap. Kita bisa beli beras di kedai itu. Ya, beras di kedai itu tidak akan mencukupi kebutuhan penduduk desa Tindih. Tapi tidak apa, kita bisa bertanya kepada pemilik kedai itu, di mana ada pedagang beras yang besar. Iya. Telur-telur itu jangan ditaruh di atas peti, Udut. Iya. Kalau kau mengambil kacang, peti itu bergoyang. Telur-telur itu akan tumpah menimpa beras, bisa rusak semuanya. Iya, Pak. Pindahkan, taruh saja di sana di atas papan. Baik, Pak. Permisi. Ya. Ada tembakau, Pak? Ada. Tembakau moleh atau tembakau tampang? Ada tembakau keras? Ada. Tembakau moleh saja, Pak. Ya, baik. Tuh, ini tembakau moleh. Asli buatan Ci Lamaya. Tebal, besar, dan liket. Iya, 4 lempeng saja. Ya, baik. Bentar. Kau beli tembakau, memangnya kamu merokok? Cuma sekedar alasan. Untuk kita bertanya-tanya. Ini, Den. Ya. Apalagi, Den? Atau Neng? Saya mau itu. Ikat pinggang. Yang baik. dari rotan itu. Baik, Neng. Nah, ini ikat pinggang rotan yang paling baik, Neng. Kuat dan tahan lama. Iya. Ya, ini saja.
Hanya satu saja, Neng. Oh, satu juga cukup. Untuk apa banyak-banyak? Ya, baik. Apalagi, Neng? Den? Cukup, Pak. Ya. Berapa semuanya, Pak? Tembakau mole 4 lempeng, ikat pinggang rotan 1. Tembakau 8 ketip, ikat pinggang 16 ketip. Jadi semuanya 24 ketip. Iya. Ini uangnya. Terima kasih, Den. Iya. Pak, pedagang beras besar di sini di mana ya? Aden membutuhkan beras? Iya, tapi dalam jumlah yang besar. Berapa karung, Den? 10 pedati. Waduh, Den, banyak sekali. Aden ini pedagang juga? Betul, Pak. Saya pedagang beras. Dan sekarang sedang membutuhkan beras 10 pedati. Kalau begitu, Aden harus menghubungi Juragan Sukro. Dia itu pedagang beras besar. Saya juga kalau beli beras ke sana, Den. Di mana kedainya? Dia tidak punya kedai, Den. Tapi punya gudang yang besar, Den. Jalan yang besar itu, Den, terus saja ke sana. Nanti di ujung jalan ada sebuah rumah besar dan bagus. Itu, Den, rumah Juragan Sukro. Di belakangnya ada gudang yang besar, Den. Baik, Pak. Kami akan ke sana. Iya. Oh ya, ini kademangan apa, Pak? Kademangan Watu Urip, Den. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Den. Juragan. Ada apa, Kuri? Ada tamu, Juragan. Siapa? 2 orang anak muda, laki-laki dan perempuan. Apakah mereka pedagang? Betul, Juragan. Mereka mengaku pedagang beras dari desa Tindih. Baik, suruh mereka masuk. Baik, Juragan. Perkenalkan, saya Bentar. Sukro. Ini teman saya, Sakila. Sakila. Iya. Betulkah Juragan Sukro, saudagar beras terbesar di Kademangan Watu Urip ini? Benar. Saya membutuhkan beras. Bisa. Berapa banyak? 10 pedati. 10 pedati? Iya. Apakah Juragan dapat menyediakannya? Ya, sebentar. Saya tanya dulu pada Sukanta. Dia kepala gudang. Silahkan. Sukanta? Iya, Juragan. Di gudang masih ada beras? Ada, Juragan. Saudara Bentar ini perlu beras. Banyak sekali, 10 pedati. Nah, apakah persediaan kita mencukupi? Pas-pasan, Juragan. Pas-pasan katamu? Iya, bahkan mungkin tidak mencukupi. Oh iya? Untuk 10 pedati tidak akan mencukupi, Juragan. Mungkin sekitar 9 pedati. Itu pun tidak bisa seluruhnya dikeluarkan dari gudang. Benar. Gudang tidak boleh kosong. Sebab kita harus mengisi kebutuhan para langganan kita di sini. Betul, Juragan. Nah, Saudara Bentar dengar sendiri. Persediaan kami hanya mencukupi 9 pedati. Itu pun tidak bisa seluruhnya dikeluarkan. Karena kami harus punya persediaan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan kami. Yang selama ini sudah berjalan lama. Dan baik sekali. Ya, saya mengerti. Jadi, mungkin saya hanya bisa mengabulkan 8 pedati. Tidak apa. 8 pedati untuk sementara sudah cukup. Ya. Lalu, kapan saudara akan mengambilnya? Hari ini juga. Apakah saudara akan membawa pedati sendiri? Atau kami yang menyediakannya? Sebaiknya Juragan yang menyediakannya. Sekaligus dengan pengantarnya. Nanti saya akan bayar biaya keseluruhannya. Baik. Segera saya siapkan. Yang 3 keranjang ditaruh di pojok. Ya, baik. Itu dinaikkan ke Pedati Kuri. Ya. Yang ini ke Pedati Sonta. Ya. Kantar. Iya. Kamu yang akan jadi kepala pengantar? Iya, aku sendiri, Raden. Sebab pengiriman beras ini baru kali ini secara besar-besaran. Selama ini tidak pernah mengirim barang keluar kota? Sering, Raden. Tapi tidak sebanyak sekarang ini. Kau pernah pergi ke desa Tindih? Pernah, Raden. Berapa hari perjalanan ke sana? 10 hari. Wah, lama juga ya? Soalnya kita membawa pedati, Raden. Tidak akan bisa jalan cepat. Lain soal kalau naik kuda. Iya. Sakila, terpaksa kita harus pakai Raja Wali. Pakai Raja Wali bagaimana? Perjalanan mengangkut bahan makanan dari Kademangan Watu Urip ini ke desa Tindih lama, 10 hari. Terlalu lama.
penduduk desa Tindih keburu mati. Itulah, jangankan menunggu 10 hari, menunggu 2 hari saja. Keadaan penduduk desa Tindih yang sedang menderita kelaparan itu sudah sampai pada titik puncak yang paling genting. Kalau begitu, jangan pakai pedati, pakai kuda saja, supaya lebih cepat. Sama saja, Sakila. Kalau naik kuda tanpa membawa beban yang berat, memang bisa cepat. Tapi harus dibutuhkan berapa puluh ekor kuda untuk mengangkut beras 8 pedati penuh. Belum lagi bahan makanan lainnya, 4 pedati, obat-obatan, 2 pedati. Semuanya ada 14 pedati. Selain itu, mengumpulkan kuda dalam jumlah besar tidak mudah. Kita harus mencarinya ke sana kemari. Di Kademangan Watu Urip ini, paling banyak kita bisa beli 5 ekor kuda. Selebihnya harus dicari dari tempat lain. Dan itu akan makan waktu yang lama. Maka waktu akan terbuang dengan percuma. Iya ya. Lalu harus bagaimana? Pakai Raja Wali. Raja Wali? Paling tidak 2 pedati bisa diangkut oleh Raja Wali Rasasa. Ya, dan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa Tindih selama 4 hari. Kalau bisa hemat, akan bertahan sampai kita datang 10 hari kemudian. Alah, repot amat. Semuanya saja diangkut pakai burung Raja Wali. Semuanya? Iya. Raja Wali Raksasa itu kan burung yang ajaib. Perjalanan 10 hari bagi kita, oleh dia, bisa ditempuh dalam sekejap mata. Nah, suruh saja dia bolak-balik. Diangkut 2 pedati dalam 1 hari, selesai. Sakila, ternyata kau lebih pintar dari aku. Sakila. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan di sini. Ya tentu saja. Sebab kalau burung Raja Wali Raksasa datang ke sini, bisa bubar. Keadaan jadi gempar. Orang-orang berlari ke sana kemari. Kalang kabut, ketakutan. Ya, kita akan melakukannya di luar kota, di tempat yang sepi. Rasanya seperti apa begitu? Berjalan bersama iring-iringan pedati, berderet-deret, banyak sekali. Seperti mau pawai, arak-arakan. Iya. Kanta? Iya, Raden. Kau sudah pernah ke desa Tindih, bukan? Sudah, tapi cuma sekali. Itu pun sudah lama sekali, 2 tahun yang lalu. Bagaimana keadaannya waktu itu? Keadaan apanya, Raden? Keadaan kehidupan penduduknya. Baik-baik saja. Cukup sandang, cukup pangan. Sekarang sebaliknya. Maksud saudara Bintang? Sekarang begini, desa Tindih sedang dilanda musibah, menderita kelaparan. Kelaparan? Iya, entah apa sebabnya. 3 kali panen gagal terus, membuat penduduk sangat menderita. Saudara sangat jeli, pandai melihat keadaan. Maksudnya? Saudara cepat tanggap. Begitu melihat sebuah tempat dalam keadaan sangat membutuhkan bahan makanan, dengan cepat saudara mengadakannya, karena melihat dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Saudara benar-benar pedagang besar yang cerdik. Kau salah, Kanta. Salah? Aku bukan pedagang. Aku berbuat begini demi kemanusiaan. Untuk apa saudara memberikan bantuan bahan makanan, Raden? Besar-besaran seperti ini. Kalau merugikan diri saudara sendiri. Ataukah saudara ingin jadi pahlawan? Untuk apa saya mencari gelar pahlawan lagi? Sebab sudah lama saya jadi pahlawan. Oh ya? Menolong orang yang sedang kelaparan bukan tujuan untuk jadi pahlawan, tapi lebih cenderung kepada perihal kemanusiaan. Saya tidak akan bisa makan dengan enak dikala saya menyuap nasi, memasukkan makanan yang lezat ke dalam mulut saya, sedangkan sementara itu orang lain merintih-rintih karena lapar. Terutama anak-anak kecil memegangi perutnya, meratap-ratap minta makan. Saudara sangat tampan dan bersih, serta banyak uang. Tentunya saudara seorang bangsawan. Nah, apakah saudara Bentar seorang pejabat tinggi keraton dari sebuah kerajaan yang membawai desa Tindih, sehingga bersusah payah ingin menolong penduduk desa itu? Desa Tindih itu saya tidak tahu, termasuk ke wilayah kerajaan mana. Sedangkan saya seorang bangsawan dari kerajaan Madangkara. Tapi meskipun bukan wilayah bawahan saya, seperti yang saya katakan tadi, demi kemanusiaan, saya harus menolong mereka. Kalau begitu, maafkan saya, Raden. Saya salah duga. Saya kira saudara seorang pedagang yang hanya bisa melihat sebuah peluang yang akan mendatangkan keuntungan belaka. Tidak apa.
Kita sudah sampai di luar kota. Di sini tempatnya sunyi dan sepi. Tolong, iring-iringan pedati dihentikan. Dihentikan, Raden? Iya. Saya minta berhenti. Sebentar saja. Ada sesuatu? Iya, baik. Oh, berhenti! Terima kasih, Saudara Kanta. Begini, Saudara Kanta. Perjalanan menuju ke desa Tindi 10 hari. Dan itu terlalu lama. Sedangkan pertolongan harus segera diberikan secepatnya. Untuk itu, iring-iringan 14 pedati ini cukup sampai di sini saja. Sampai di sini? Iya. Maksud Saudara Bintar bagaimana? Saya tidak mengerti. Saya punya kendaraan pengangkut yang jauh berlipat ganda lebih cepat dari pedati. Kendaraan apa, Raden? Lihat saja. Kau akan melihatnya sebentar lagi. Sakila? Iya. Kalau tidak salah, tadi sewaktu kita datang, kita turun di sekitar sini. Iya, di sebelah sana. Dan mungkin Raja Wali masih menunggu kita di sana. Baik, akan aku panggil. Raja Wali sahabatku, aku minta tolong. Antarkan bahan makanan ini ke desa Tindi. Saudara-saudara, turunkan bahan makanan yang 2 pedati itu. Dan dinaikkan ke punggung Raja Wali. Jangan takut. Raja Wali raksasa ini sahabatku. Tapi meskipun dia burung raksasa, tetap terbatas. Artinya, tidak mungkin barang-barang semuanya 10 pedati dinaikkan sekaligus. Paling banyak, hanya 2 pedati. 2 pedati sudah cukup untuk pertolongan pertama bagi penduduk desa Tindi. Iya. Mari kita turunkan barang-barang itu dan dinaikkan ke punggung Raja Wali raksasa. Nah, sudah selesai. Kasihan, Raja Wali itu dipenuhi beban yang hampir menutupi seluruh tubuhnya. Apa boleh buat? Hanya inilah jalan satu-satunya untuk bisa menolong penduduk desa Tindi yang sangat membutuhkan makanan. Iya. Nah, Raja Wali sahabatku, berangkatlah. Apakah saya tidak sedang bermimpi? Tidak, Sukanta. Apa yang saudara saksikan barusan memang benar. Seekor burung raksasa yang ajaib. Saudara Bintar, saudara pasti bukan orang sembarangan. Apakah saudara seorang dewa? Dewa? Ada-ada saja kau ini, Sukanta. Saudara punya piaraan seekor burung. Dan bukan burung biasa, melainkan burung yang ajaib. Nah, tentunya saudara seorang yang luar biasa. Saya tidak luar biasa. Saya biasa-biasa saja. Yang luar biasa adalah ayah saya. Ayah saudara? Iya. Maksudnya? Burung Raja Wali raksasa itu adalah piaraan ayah saya. Oh, iya? Saya hanya tinggal meneruskan saja. Siapakah ayah saudara? Brahma Kumbara.
Benarkah Brahma Kumbara Raja Madangkara yang sakti mandraguna itu ayah saudara? Iya. Pantas. Sejak semula gerak-gerik saudara memang lain. Hati saya sudah mengatakan bahwa saudara Bentar bukan orang sembarangan. Iya. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Baik, saudara Bentar. Ya, dia maju. Ngantuk. Tidak ada. Apanya yang tidak ada? Nyamuk. Aduh, ngantuk bukan nyamuk, Saliwang. Siapa mau mengamuk? Kamu mau mengamuk? Aduh, sudah diam. Marah melulu marah. Oh. Pegal juga ya, menunggu Raden Bentar dan Neng Sakila. Nah, itu yang aku maksud. Satu harian kita menunggu mereka di puncak bukit ini sampai ngantuk sekali. Jangan-jangan mereka pulang ke Madangkara. Gila. Tidak mungkin Raden Bentar dan Neng Sakila berhati kejem meninggalkan kita berdua di sini. Tidak mungkin atuh Saliwang. Maksudku mengambil bahan makanan ke Madangkara. Terlalu jauh. Pakai burung Raja Wali Raksasa. Biar jauhnya kayak apa bisa dicapai cuma sebentar. Tidak mungkin. Kau dengar itu? Apa? Dengar. Suara apa itu? Ya. Seperti suara burung Raja Wali Raksasa, tunggangan Raden Bentar. Ya, benar. Itu suara Raja Wali Raksasa. Itu dia. Sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Melayang-layang di angkasa. Nah, sekarang mulai turun. Ya, meluncur menuju ke sini. Apa kabar, Raja Wali Raksasa? Raden Bentar dan Neng Sakila mana? Wah, Raja Wali itu penuh dengan muatan. Wah, beras banyak banget. Dan bahan makanan lainnya banyak sekali. Aduh, pasti disuruh oleh Raden Bentar mengantarkannya ke sini. Iya, pasti itu. Ayo kita turunkan. Kasihan, Raja Wali ini penuh dengan muatan. Aduh, kita berdua tidak akan kuat. Barang ini banyak sekali. Ayo, kita minta bantuan pada penduduk. Ya. Hei, lihat. Orang-orang banyak sekali. Wah, penduduk desa Tindih berdatangan. Aduh. Wah, mereka datang ke sini berduyun-duyun. Mereka pasti gempar karena melihat ada burung raksasa. Iya. Ayo, dipanggil saja sekalian. Kebetulan kita butuh bantuan tenaga. Mereka sudah datang. Woi, kasini. Woi, semuanya. Semuanya ke sini. Payah, dipanggil tidak mau. Bukan tidak mau. Takut sama Raja Wali. Iya, kita juga dulu ketika baru pertama kali melihat burung Raja Wali Raksasa ini takut, tapi sekarang tidak. Makanya penduduk desa Tindih itu juga sama. Mereka ketakutan, hanya berani menonton dari kejauhan. Kalau begitu, burung Raja Wali Raksasa ini disuruh pergi dulu. Iya, mendingan disuruh kembali ke tempat Raden Bentar. Tapi, lalu barang-barang muatannya bagaimana? Kan harus diturunkan dulu, baru dia bisa pergi. Iya ya, kita berdua tidak akan kuat. Habis, banyak banget muatannya. Nah, aku punya akal. Akalnya? Tidak usah begini. Tidak usah semuanya penduduk membantu kita. Iya. Yang berani saja. Cukup 3 atau 4 orang begitu. Ya. Masa di antara sekian ratus orang tidak ada yang berani? Iya, benar juga. Ayo, kita dekati mereka. Yuk. Hei, Raja Wali Raksasa. Kau jangan pergi dulu ya. Sabar. Di sini saja menunggu.
Jangan keras-keras. Waduh, nanti penduduk itu semakin takut. Waduh, masih keras juga. Masa bodoh lah. Semau kamu lah. Saudara-saudara penduduk desa Tindih, jangan takut. Burung Raja Wali Raksasa itu tidak galak. Iya, baik sekali. Dia sahabatnya Raden Bentar. Sahabatnya Raden Bentar? Pak Kuwu juga ada di sini. Tapi kenapa ngumpet? Takut ya? Kesini Pak Kuwu, kebetulan. Maksudmu? Begini, Pak Kuwu kan bisa mengatur penduduk. Ya? Ya. Begini maksudnya, burung Raja Wali Raksasa itu membawa bahan makanan. Ya? Iya. Bahan makanan di bawah burung Raja Wali. Iya. Iya, makanya jangan takut. Ayo kita turunkan rame-rame. Ayo. Jangan takut, tidak apa-apa. Sebentar saudara Saliwang dan saudara Dawala. Bagaimana Pak Kuwu? Katanya tadi burung Raja Wali Raksasa itu sahabatnya Raden Bentar. Betul, burung Raja Wali Raksasa itu kendaraan tunggangan Raden Bentar. Iya, betul. Saya tidak bohong. Bisa. Aduh. Dewa. Iya. Dewa. Dewa turun ke bumi. Iya. Menyamar sebagai seorang kesatria. Iya. Untuk menolong kami. Bukan. Ya melulu kamu, Saliwang. Raden Bentar manusia biasa. Tapi dia seorang tokoh yang sakti, begitu. Sakti. Iya. Oh, tokoh yang sakti banyak, tapi tidak ada yang punya teman seekor burung Raja Wali Raksasa. Ya, Paling-paling piaraannya burung-burung yang biasa saja. Kami juga tidak tahu. Pokoknya begitu, ya begitu saja. Pasti burung Raja Wali Raksasa itu juga seorang dewa. Menjelma jadi burung raksasa. Ya, tak tahulah aku. Tapi sekarang kan saudara-saudara sedang lapar. Kalau sedang lapar, pasti ingin makan. Makan ya. Dan sekarang makanan itu sudah ada. Sudah tersedia. Nah, menunggu apa lagi? Ayo, kita turunkan rame-rame. Begini saja. Tidak usah semuanya. Yang berani saja begitu. Ya, kau siapa? Siapa yang berwatak pemberani? Ayo ikut saya. Ya. Membantu menurunkan muatan. Ayo. Aduh. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah. Cukup 4 orang saja. Tidak usah banyak-banyak. Pak Kuwu. 4 orang. Ya. Pak Kuwu pasti tahu. Di antara penduduk desa Tindih, siapa saja yang pemberani? Siapa yang suka berlagak jagoan? Ayo. Badur, Sadon, Pak Kaung, dan Jang Amung, kesini. Waduh. Kesini. Ya, Pak. Ya. Nah, 4 orang inilah yang selama ini sering memperlihatkan keberanian. Bagus kalau begitu. Tapi sekarang bukan mau berkelahi ya. Bukan, melainkan menurunkan muatan dari atas punggung Raja Wali Raksasa itu. Itu jangan takut. Jangan takut. Kalau terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Jangan takut. Iya, dia ayo. Bisa jawab itu. Ayo. Kalau mau ikut kami ya. Benar kataku, bukan? Tidak apa-apa, bukan? Iya. Kan diam. Diam saja tuh. Kelihatannya memang serem dan menakutkan. Tapi baik, tidak galak. Tapi kalian jangan macam-macam.
Sekali patuk, leher kalian bisa putus. Ayo, cepat turunkan semuanya. Ayo. Lihat, Sariwang. Ya. Penduduk itu pada kesini. Sebab mereka melihat 4 orang teman mereka di sini tidak terjadi apa-apa. Jadi sekarang mereka mulai berani. Bagus. Dengan bantuan mereka, pekerjaan ini akan cepat selesai. Iya. Bagus. Ayo, ke sini semuanya. Tuh, lihat, tidak apa-apa kan? Ayo kerja. Betul kan? Kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan menurunkan muatan bahan makanan ini cepat selesai. Iya. Terus. Nah, Raja Wali, sudah selesai. Kamu boleh kembali kepada Raden Bentar. Hei, Raja Wali, sampaikan salam kami kepada Raden Bentar ya. Kami sangat berterima kasih. Baru mendengar suaranya saja ketakutan pada berlarian ke sana kemari. Jangan takut, tidak apa-apa. Dia cuma mau terbang. Jangan takut, tidak apa-apa. Dia cuma mau terbang, jangan takut. Tinggi ya, terbangnya. Waduh, tinggi. Oh, luar biasa. Iya. Suaranya keras sekali. Terbangnya secepat kilat. Sebentar saja sudah tidak kelihatan. Hilang di balik awan seperti mimpi rasanya. Ayo, jangan pada bengong. Angkut rame-rame bahan makanan ini dan langsung dibagikan kepada penduduk. Ya, ayo angkut. Angkut ke dalam desa, ayo. Angkat, ayo. Ayo bawa ke lapangan di tengah desa dan kita bagi-bagikan kepada penduduk semuanya. Ayo. Capek sekali ya. Iya. Mengatur orang segitu banyak. Iya, membagi-bagikan bahan makanan kepada penduduk 1 hari penuh. Capeknya minta ampun. Tapi syukurlah semuanya kebagian. Dari anak-anak kecil sampai kakek-kakek dan nenek-nenek dapat kebagian yang adil. Untungnya penduduk desa Tindih ini baik-baik. Meskipun sedang kelaparan, tidak liar dan beringas. Iya, masih bisa diatur dengan tertib. Iya. Tidak ada yang rakus atau serakah. Mereka menerima apa adanya. Iya, tapi mereka harus hemat. Sebab bahan makanan yang mereka terima pas-pasan. Betul. Dalam waktu 2 atau 3 hari sudah akan habis. Iya. Lalu mereka akan kekurangan makanan lagi. Jangan takut, Pak Kubu, jangan takut. Raden Bentar tidak akan lama lagi datang. Dengan membawa bahan makanan yang berlimpah-limpah begitu. Paling lama juga 3 hari lagi pasti datang. Iya, sejak semula saya melihat Raden Bentar, saya sudah yakin bahwa kami kedatangan seorang kesatria yang akan menjadi dewa penolong bagi kami. Dan dugaan itu benar. Benar. Pokoknya, Pak Kuwu tenang saja. Iya. Semuanya pasti akan diatasi. Iya.
Kita sudah melewati Tegal Kuwuk. Berarti 2 hari lagi kita akan sampai di Desa Tindih. Benarkah? Betul, Saudara Pintar. Paling lama 3 hari. Syukurlah, kita bisa secepatnya menolong mereka. Bentar, Ada apa, Sakila? Raja Wali Raksasa itu kira-kira sudah sampai di Desa Tindih atau belum ya? Aku rasa sudah. Dan mungkin sedang kembali lagi ke sini. Penduduk Desa Tindih pasti akan gempar melihat burung Raja Wali Raksasa dan bingung karena membawa bahan makanan. Tapi di sana ada Dawala dan Saliwan. Mereka pasti akan bisa mengatur segalanya. Iya. Nah, itu dia datang. Iya, dia sedang meluncur di angkasa menuju ke sini. Oh, ajaib sekali. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin saya tidak akan percaya kalau ada burung Raja Wali Raksasa. Aku juga begitu, Sukanta. Ketika pertama kali melihatnya, aku tidak percaya burung Raja Wali Raksasa itu burung yang sebenarnya. Pastilah burung jadi-jadian. Menurut saya penjelmaan seseorang yang sakti mandraguna. Atau bahkan jelmaan dewa. Iya, mungkin. Oh, syukurlah. Kau sudah kembali, Raja Wali. Muatannya sudah tidak ada. Pasti sudah diturunkan semuanya di Desa Tindih. Iya, dan sekarang kau boleh pergi. Sebab bahan makanan yang kau bawa cukup untuk persediaan 2-3 hari. Dan kami akan tiba di sana dalam waktu 2 atau 3 hari lagi. Jadi semua berjalan lancar dan cocok. Tiba pada waktunya dengan tepat. Besarnya luar biasa. Api bisa terbang secepat kilat. Sebentar saja sudah hilang dari pandangan. Ayo Sukanta, jangan bengong saja. Mari, kita meneruskan perjalanan. Iya, baik Raden. Kenapa tidak disuruh mengangkut lagi? Maksudmu? Supaya cepat selesai. Raja Wali Raksasa itu disuruh mengangkut semua bahan makanan yang kita bawa ini. Bolak-balik dari sini ke Desa Tindih. Sampai selesai seluruhnya. Cuma 1 hari. Aku rasa dia bisa menyelesaikannya. Wah, Neng Sakila. Mentang-mentang ada angkutan gratis, inginnya cepat beres. Apa yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan? Benar juga ya. Tapi jadinya perjalanan kita ini menjadi sia-sia. Kalau sejak awal kita mempergunakan Raja Wali Raksasa, mungkin kita tidak akan jauh-jauh menempuh perjalanan seperti ini, Neng. Iya, apa yang kalian omongkan benar semuanya. Akan tetapi, aku tidak mau mempergunakan sesuatu yang bersifat pamungkas bila keadaan tidak terdesak. Artinya, kalau kita masih sanggup mengerahkan tenaga dan pikiran, untuk apa berpangku tangan, bermalas-malasan? Hal itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Iya, benar. Saudara Bentar berpendapat benar sekali. Kita harus melakukan tindakan terakhir yang menentukan bila keadaan sangat mendesak, sehingga terpaksa. Seandainya saja penduduk Desa Tindih tidak sedang menderita kelaparan, sama sekali aku tidak akan meminta bantuan kepada burung Raja Wali Raksasa. Tapi karena sangat mendesak, terpaksa aku memanggil burung Raja Wali Raksasa. Itu pun hanya terbatas pada saat pertolongan pertama harus diberikan. Selanjutnya, kita bisa mengatasinya. Ya, benar Raden. Persediaan bahan makanan yang dibawa oleh burung Raja Wali Raksasa itu cukup untuk persediaan selama 3 hari. Dan dalam waktu 3 hari, kita sampai di sana. Maka semuanya menjadi pas. Iya. Sudah sore. Sebentar lagi malam akan tiba. Oh iya, tidak terasa. Tahu-tahu sudah sore. Kita istirahat di sini saja. Tempatnya enak. Iya, saya setuju. Sebab 1 hari penuh kita berjalan tanpa henti. Baiklah, malam ini kita istirahat di sini. Malam ini mendung. Seperti mau hujan. Iya. Hawanya dingin banget. Padahal bukan di puncak gunung ya. Mungkin tempat ini dataran tinggi. Kita jadi kesasar-sasar seperti ini ya.
Maksudmu? Ya, tujuan kita ialah untuk mencari Kak Garnis dan Kakang Permadi, tapi malah mengurusi penduduk desa Tindi. Tujuan kita mencari Kak Garnis dan Permadi untuk apa? Ya, untuk membantu mereka mengejar dan menangkap Adipati Pulungan yang memberontak terhadap Madangkara. Iya, kau betul. Kak Garnis adalah seorang pendekar yang sangat dicaya. Jadi sudah jelas akan sanggup menjaga diri. Meskipun Adipati Pulungan minta bantuan kepada tokoh-tokoh rimba persilatan yang berilmu tinggi, aku yakin Kak Garnis akan mampu mengatasinya. Ya, saya dengar Kak Garnis memiliki ilmu yang sangat tinggi, hampir menyamai Tuanku Brahma ya? Iya. Lalu bagaimana dengan penduduk desa Tindi? Mereka adalah rakyat yang tidak berdaya. Jadi, kalau kau disuruh memilih, akan memilih yang mana? Tentu saja memilih penduduk desa Tindi. Karena mereka saat ini benar-benar sedang membutuhkan pertolongan. Nah, bila demikian, tidak ada masalah bukan? Iya. Adipati Pulungan paling-paling akan minta perlindungan kepada tokoh-tokoh rimba persilatan dari golongan hitam, yang kemampuannya berada di bawah Kak Garnis. Kak Garnis tidak akan banyak menemui kesulitan di dalam menundukkan para tokoh golongan hitam itu. Iya. Hutan ini cukup lebat, sehingga agak sulit melacak jejak lawan. Iya, tapi mudah-mudahan saja sudah tidak terlalu jauh lagi ke tempat padepokan Bukit Kapas, supaya kita dapat dengan cepat meringkus Adipati Pulungan. Iya. Shh. Aku melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan. Iya, aku juga melihatnya. Iya. Ada kilatan-kilatan cahaya kecil, seperti logam, di kejauhan di sekitar kita. Kita harus waspada, Garnis, sebab kita belum kenal dengan keadaan hutan gede ini. Sebaliknya pihak lawan sudah hafal sekali dengan keadaan di sini. Sehingga kalau bertempur, mereka bisa bergerak dengan leluasa, memanfaatkan seluk-beluk hutan ini. Iya. Nah, sekarang sebaiknya kita menyebar. Menyebar? Iya, supaya tidak mudah menjadi sasaran serangan gelap. Baik. Jarak harupat, jarak tandang, jarak satar. Ya. Jangan berjalan beriring-iringan. Cepat menyebar. Baik, Denayu. Akan ada serangan gelap lagi, Denayu? Iya, mungkin. Doyan banget melakukan serangan gelap ya. Iya, kapan mereka akan muncul secara terang-terangan ya? Jangan mengomel. Lebih baik bersikap waspada daripada menyesal setelah perut kalian ditembus tombak oleh musuh, tahu? Iya. Nah, itu dia. Awas! Oh, kita diserang ribuan jarum. Keparat! Untuk kesekian kalinya, mereka dihadang oleh serangan gelap, sehingga mereka berpendapat bahwa perguruan yang berada di sekitar wilayah tersebut masih punya taktik usang yang senang menguji lawannya dengan serangan gelap. Tetapi mereka tidak sempat berpikir panjang lagi, karena ribuan jarum kecil memberondong dengan gencar membuat mereka sibuk sekali. Keadaan hutan di seberang sungai gede itu cukup lebat, sehingga cukup menguntungkan bagi mereka yang memanfaatkannya di dalam menghadapi hujan jarum dengan cara berlindung dari pohon ke pohon, sehingga seolah-olah pepohonan itu menjadi perisai yang ampuh bagi mereka. Tetapi rupanya penyerang gelap itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam mempergunakan senjata racun beracun. Ditambah pula mereka sudah mengenal seluk-beluk hutan gede, sehingga kemanapun Garnis dan kawan-kawan bergerak, ribuan jarum beracun selalu menyerbu. Meskipun demikian, Garnis dan kawan-kawan adalah pendekar utama yang sudah kenyang mengalami pertempuran. Dengan mempergunakan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon, akhirnya mereka berhasil memunahkan serangan hujan jarum. Semuanya rontok dan tidak satu pun yang mengenai tubuh mereka.
Akhirnya kita berhasil memunahkan serangan gelap itu. Rupanya murid-murid Padepokan Bukit Kapas ahli mempergunakan senjata rahasia. Serangannya cepat dan gencar. Cukup membuat kita jadi repot. Tapi mereka pengecut. Tidak berani bertempur secara terang-terangan. Tapi sembunyi-sembunyi. Aku rasa mereka bukan pengecut. Tapi sengaja ingin menguji kita terlebih dulu. Kalau begitu, kita tantang mereka. Tidak perlu ditantang. Atau disuruh keluar dari tempat persembunyian. Sudah, biarkan saja. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Lebih baik sekarang kita jalan terus. Iya. Adipati Pulungan. Ki Danta. Selamat siang, Ki. Bagaimana Adipati Pulungan? Kelihatannya kau sudah baik. Sudah, Ki. Kau sudah bisa melatih jurus dengan gerakan yang baik. Berarti otot-otot tubuhmu yang kaku sudah lewes kembali. Iya. Saya merasa sehat betul. Sebab sudah benar-benar sembuh. Syukurlah. Semua luka dalam dan luka luar sudah sembuh sekali. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ki Danta. Yang telah berjasa besar telah menolong saya dari maut. Ya, kau terlalu gegabah. Berani melawan Garnis secara terang-terangan. Adu tanding. Padahal kemampuanmu jauh berada di bawah kehebatan Garnis. Saya tahu dia sangat dikjaya, Ki. Saya melakukan perlawanan karena terpojok. Sudah tidak ada jalan untuk lari. Kenapa kau tidak menyerah? Menyerah berarti mati. Nah, saya tidak mau mati konyol karena dihukum gantung. Jadi, lebih baik mati di dalam pertarungan. Bagus. Berarti kau masih punya jiwa jantan. Lalu, mengapa Ki Danta menolong saya? Karena alasan pribadi. Dugaan saya tepat. Kau menduga apa? Ki Danta menyimpan dendam kesumat kepada orang-orang Madangkara. Muridku dibunuh oleh Bentar. Murid Ki Danta dibunuh oleh Bentar? Iya. Bentar adik kandung Garnis. Maaf. Setahu saya, Bentar tidak pernah membunuh seseorang. Kalau orang itu tidak berbahaya. Maksud saya, Bentar tidak pernah membunuh orang baik-baik. Memang, muridku punya kesalahan yang besar yang tidak bisa diampuni menurut ukuran orang Madangkara. Kesalahan apa yang telah diperbuatnya? Sama dengan kesalahan yang telah kau perbuat. Sama dengan saya? Maksud Ki Danta? Pemberontak. Pemberontak? Ya, dia memberontak kepada Madangkara. Siapakah murid Ki Danta itu? Adipati Taruman. Adipati Taruman? Iya. Kau tentu kenal dengan dia. Sebab pangkatnya sama dengan kau. Seorang adipati yang juga berada di bawah kekuasaan Madangkara. Tentu saja saya kenal sekali dengan Adipati Taruman. Kami sama-sama sebagai penguasa wilayah bawahan kerajaan Madangkara. Iya. Sama sekali saya tidak mengira kalau Adipati Taruman murid Ki Danta. Dia memang jahat. Tapi baik atau buruk, dia adalah muridku. Aku harus menuntut balas. Kenapa tidak langsung saja ditantang? Ditantang bertarung 1 lawan 1. Atau waktu kau menolong aku dari cengkraman Garnis, saat itu kau bisa melampiaskan dendammu kepada Garnis. Kedikjayaan Garnis sangat luar biasa. Hampir menyamai ayah angkatnya Brahma. Sehingga aku perlu mengujinya terlebih dahulu. Untuk itu, aku menyuruh murid-muridku menghadang Garnis. Iya. Guru! Nah, itu Palisir. Salah seorang muridku. Mereka memang hebat, Guru. Bagaimana? Mereka dapat memusnahkan gempuran jarum beracun. Bodoh! Percuma saja kalian belajar ilmu jarum beracun bertahun-tahun. Kalau tidak bisa merobohkan musuh. Maaf, Guru. Mereka orang-orang Dikjaya. Kau pikir aku bukan orang Dikjaya? Guru, sangat Dikjaya. Nah, kalau aku Dikjaya, maka kalian juga adalah murid-muridku yang Dikjaya. Mengapa takut pada orang-orang Dikjaya? Kami tidak takut, Guru. Kami hanya sekedar memberikan laporan. Sudah. Kembali kau ke sana.
gempur musuh sampai habis. Baik, Guru. Mereka tetap berlima. Betul, Guru. Mereka Garnis, Permadi, dan 3 orang jawara dari Madangkara. Kau harus bisa mengalahkan mereka. Kalau tidak, kau sendiri yang akan aku hukum. Baik, Guru. Hoi! Nah, itu Palisir datang. Gawat sekali, teman-teman. Gawat sekali. Bagaimana Palisir? Aku dimarahi oleh guru. Walah. Guru kita itu memang begitu. Penaik darah, gampang marah. Persoalan kecil bisa membuat dia marah besar. Kita semua sering kena marah. Tapi kali ini gawat sekali. Kenapa? Gawatnya bagaimana? Coba. Kalau kita tidak bisa mengalahkan Garnis dan kawan-kawannya itu, ya, kita sendiri yang akan dihajar oleh guru. Waduh, Edan. Edan gimana? Sekarang tidak ada pilihan lain lagi bagi kita kecuali bertarung habis-habisan. Iya. Betul. Daripada dihukum guru, ya lebih baik sakit dihajar musuh. Betul tidak? Benar. Dihajar oleh guru kita sendiri. Iya. Lebih sakit daripada mengalami luka-luka dalam pertarungan. Iya, betul. Ayo teman-teman, kita serang mereka. Ayo. Kemana mereka? Tidak kedengaran lagi suaranya? Juga tidak melakukan serangan lagi? Mungkin mereka sedang mempersiapkan serangan yang baru. Ayo, terus maju. Mudah-mudahan kita sudah dekat ke Padepokan Bukit Kapas. Iya, di sini keadaan hutannya tidak terlalu lebat, seperti tadi. Iya, kita sudah keluar dari dalam hutan yang lebat dan mulai memasuki hutan yang jarang. Keadaan jadi terang. Cahaya matahari bisa masuk dengan leluasa. Iya. Karena tidak ada pohon yang tinggi, melainkan jarang-jarang. Iya. Katanya hutan gede ini sudah dekat dengan Bukit Kapas, tempat Padepokan Kidanta itu berada. Tapi mana bukitnya? Iya ya, kalau ada sebuah bukit, dari sini kita sudah akan bisa melihatnya. Mungkin ya. Aduh, apa mungkin ini ya bukitnya ya? Ini. Hutan gede ini terletak di Bukit Kapas, maksudku begitu. Bisa jadi. Sebab dari tadi kita berjalan menanjak terus, seperti sedang mendaki sebuah bukit kecil. Iya, aku juga merasa demikian. Hutan gede yang tadi kita jelajahi berada di kaki Bukit Kapas. Dan sekarang kita memasuki hutan yang jarang, berada di lereng Bukit Kapas. Iya, memang biasanya begitu. Semakin ke puncak, keadaan hutan semakin jarang. Ada apa, Den Ayu? Kita sudah dikepung. Mereka pasti murid-murid Padepokan Bukit Kapas yang pasti menyerang kita dengan hujan jarum. Hei! Mau apa kalian kucing-kucingan? Ayo keluar semuanya! Mules perih kembung, Romah obatnya, Romah obat mah hijau dengan 6 vitamin. Mual mules perih kembung, Romah obatnya. Hanya Promah, obat mah yang mengandung dimetil polisiloksan untuk menghilangkan perut kembung. Itulah sebabnya di Indonesia, Promah, obat mah yang paling dipercaya. Mual mules perih kembung, Promah obatnya, Promah obat mah hijau dengan 6 vitamin. Mual mules perih kembung, Promah obatnya. Promah, mengamankan mah dan bebas kembung. Mereka sudah tahu. Sudah aku bilang, mereka orang-orang yang dijaya. Iya, lalu bagaimana ini sekarang? Tidak ada pilihan lain kecuali menyerang. Ya, baik.